Shalom, ya. Bapak Ibu yang di rumah, Shalom yang di gereja. Selamat pagi. Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita, memberikan yang terbaik bagi kita ya. Ada sukacita, amin. Kita membaca firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 98. Mazmur 98 akan bacaan bersama-sama ya. Mazmur 98, firman Tuhan berbunyi demikian. Saat penyelamatan sudah dekat, 1, 2, 3. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini sangat indah sekali ya, sangat luar biasa, suatu pernyataan tentang keselamatan ya, keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa keselamatan sudah dekat ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Keselamatan daripada Allah kita. Nah, berbicara tentang keselamatan dalam Mazmur ini, kita ingat bagaimana Tuhan mengasihi, menolong, memberkati umat pilihan itu bangsa Israel. Ya, secara khusus bagaimana Tuhan menepati janjinya bagi umat Israel untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian ya, tanah Kanaan ya. Dan kita melihat bahwa Allah yang tetap setia kepada bangsa Israel, setia kepada janji Allah itu sendiri bahwa Allah akan menyelamatkan. Dikatakan Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Nah, apakah Allah hanya setia kepada bangsa Israel? Nah, konteks dalam PL kalau kita lihat Mazmur ini adalah memang ya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa ya dikasihi Tuhan. Berarti bangsa-bangsa lain, suku-suku bangsa lain juga akan ya menerima ya janji-janji Tuhan ya, bahwa ada janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Jadi sebagaimana Allah memberikan janji kepada bangsa Israel, demikian juga janji itu terhisap untuk orang percaya ya. Jadi Allah tidak pilih kasih. Allah tidak hanya memilih atau mengasihi, menyelamatkan bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Ya, hanya Allah memakai bangsa Israel
sebagai saluran berkat, sebagai imamatnya, ya. Tetapi dalam perjanjian baru setelah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita ini menjadi imamat kerajani, ya, kepunyaan Allah, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita, ya. Berarti keselamatan untuk semua bangsa, untuk suku bangsa, ya. Itu sebabnya hal ini ya akan terrealisasi manakala semua suku-suku bangsa berseru-seru di dalam nama Yesus. Ya, jadi janji berkat untuk segala bangsa ya ada di dalam Yesus. Untuk itu orang-orang percaya perlulah bermazmur, bersorak-sorai, berbahagia, bersukacita. Mengapa sih pentingnya tentang keselamatan ini? Mengapa penting? Ya, ini penting karena ya akan ada satu penghakiman yang adil, ya. Maka dikatakan di ayat 9, di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada kebenaran lagi di dalam diri mereka. Ya, kebenaran sempurna tidak ada. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa, terkontaminasi dia dengan dosa. Nah, bagaimana orang ini supaya dibenarkan? Siapa yang bisa membenarkan manusia yang sudah berdosa? Ya, siapa yang akan bisa menyelamatkan manusia yang sudah berdosa? Yaitu hanya Allah sendiri melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, ya, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk membenarkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu sebabnya keselamatan ini penting. Jadi inilah keselamatan inilah ya untuk semua bangsa. Jadi tidak hanya untuk bangsa Israel saja. Ya, janji itu betul awal adalah untuk bangsa Israel, ya, umat pilihan Allah. Tapi bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Artinya begini, Tuhan pakai bangsa Israel ya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Ya. Dan kita lihat ada kegagalan umat ini, bangsa ini. Ya, kemudian Tuhan datang sendiri ya ke dunia dan melalui dialah penyelamatan untuk semua bangsa. Jadi tidak lagi khusus bangsa Israel, tetapi langsung Tuhan sendiri turun ke dunia jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, inilah keselamatan. Jadi dikatakan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Segala ujung bumi. Ya. Jadi segala ujung bumi. Jadi keselamatan yang daripada Yesus untuk segala bumi, segala umat, segala suku, segala budaya, ya. Ketika mereka mendengar nama Yesus, percaya kepada Yesus, mereka menerima keselamatan. Mereka memperoleh keselamatan. Mereka diselamatkan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan sangat penting. Dan keselamatan itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Dikatakan bahwa keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Allah sendiri yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Ya, saudara tidak bisa berbuat A, B, C sampai Z untuk keselamatan saudara. Ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Jadi, saya berbuat A, B, C, baik, sedekah segala macam untuk keselamatan. Tidak. Jadi keselamatan telah dikerjakan oleh Allah sendiri. Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Dan ini berbicara tentang kekudusan. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak kudus, dia tidak akan mungkin menguduskan yang tidak kudus. Kira-kira begini, bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Nggak bisa. Ya, jadi orang yang bisa melihat bisa menuntun orang buta. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya yang kuduslah yang mampu menguduskan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Siapakah yang kudus, yang tak bercacat celah?
karena berbicara keselamatan ini untuk manusia, maka harus manusia yang kudus yang menyelesaikannya. Siapakah manusia yang kudus, yang tanpa noda, tanpa cacat? Hanya satu, yaitu Yesus. Mengapa Yesus kudus? Ya, mengapa Yesus tidak terkontaminasi dengan dosa? Karena dia adalah Allah sendiri. Ya, dia adalah kebenaran. Jadi di dalam kebenaran tidak ada ketidakbenaran. Jadi semua di dalamnya adalah kebenaran. Dia adalah kudus, dan yang kudus inilah yang bisa menguduskan manusia yang tidak kudus yang lain. Manakala manusia-manusia yang sudah tidak kudus itu karena sudah jatuh dalam dosa, berserah, percaya, datang kepada yang kudus. Jadi hanya yang kudus yang bisa menguduskan kita. Amin. Datanglah kepada yang kudus. Saudara, ketika datang kepada yang kudus, masuk dalam hadirat yang kudus, ya maka kita dikuduskan. Ya, yang tidak kudus tidak akan bisa berjuang untuk menguduskan ya orang yang tidak kudus yang lain. Ya, tidak bisa. Jadi dibutuhkan yang kudus itu, dan yang kudus itu telah datang. Yang kudus itu telah datang ke dunia untuk menguduskan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, ini yang dikatakan, dia telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran, ya kata Yesus, dan hidup. Kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia berkuasa, dia kudus, dan dialah yang menguduskan umat manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi karya Allah tentang keselamatan ini ya bergema dan harus terus bergema sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kita belajar firman Tuhan, kesudahan segala sesuatunya adalah manakala kabar baik, Injil keselamatan sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Diberitakan berapa persen ya penduduk dunia yang sudah mendengar. Itu menjadi barometer untuk melihat kapan dunia ini berakhir. Ya, nah jika semua bangsa sudah mendengar tentang nama Yesus, masalah mereka mengambil keputusan percaya atau tidak itu urusan mereka. Tetapi ketika keselamatan ini yang diperkenalkan ini, disampaikan ini kepada banyak orang, ya suku-suku bangsa mendengar, ingat, kesudahannya pun segera tiba. Nah, perjuangan kita saat ini apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita yang sudah diselamatkan, ya kita harus memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dari yang kudus itu, supaya mereka dikuduskan, mereka dibenarkan. Ya, karena hanya yang kudus itulah, yang benar itulah yang mampu menguduskan kita dan membenarkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastikan hidup kita ya sudah menerima kebenaran itu, sudah hidup di dalam kebenaran itu. Yaitu manakala kita sudah menyatakan diri kita, mengikrarkan, ya memproklamirkan iman percaya kita bahwa kita percaya kepada Dia yang kudus itu, yaitu Yesus Kristus, dan itulah yang mampu menyelamatkan kita. Keselamatan sangat penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Nah, keputusan kita harus kita ambil selagi kita hidup. Ingat, keputusan kita apakah kita akan mengalami keselamatan atau tidak, keputusan itu kita ambil waktu kita masih hidup. Artinya, keputusan untuk percaya kepada yang kudus itu, kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menyatakan dirinya, Dia datang ke dunia, keputusan itu harus kita ambil saat kita masih hidup. Sebab ketika kita sudah mati, tak mampu berbuat apa-apa. Dan tidak ada atau tidak bisa orang-orang yang hidup mendoakan orang yang mati supaya yang mati itu memperoleh keselamatan nanti. Tidak bisa. Berarti doa-doa manakala kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah sia-sia. Ya, amin. Sia-sia karena yang mati sudah selesai, dia urusannya dengan Tuhan yang sudah selesai.
Mau kemana dia nanti? Tinggal dia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah. Semua manusia akan mati dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah. Keputusan untuk percaya harus kita ambil ketika kita masih hidup, sebab setelah mati tidak akan bisa mengambil keputusan. Sudah tiada. Ya, tinggal menantikan. Kalau belum percaya berarti hukuman yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah percaya, jangan pernah ragu-ragu. Yakinlah bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, karena memang kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi tempat telah tersedia bagi kita. Yesus pernah berkata kepada murid-murid, ya, bahwa Yesus akan pergi ke satu tempat di mana murid-murid tidak tahu tempat itu. Yesus berkata, tempat itu rumah Bapa. Dan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan manakala tiba waktunya, aku akan datang, ya, menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di mana orang percaya itu berada, dia bersama-sama dengan Yesus. Di mana ada Yesus, Yesus tempatnya di surga. Berarti orang percaya, ya, akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Inilah keselamatan itu. Inilah keselamatan yang abadi. Bapak Ibu, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita tidak mengambil keputusan selagi kita hidup. Dan bagi kita yang sudah mengambil keputusan, percaya kepada Dia dalam perjalanan hidup ini, maka kita bersorak-soraklah. Maka dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Hanya orang yang diselamatkan yang bisa bersorak-sorak. Hanya orang-orang yang benar, yang dibenarkan, yang bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan, yang bergembira. Sebab orang yang tidak percaya, orang yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, orang yang tidak datang kepada Allah, ya, mereka tidak akan bisa bersorak-sorai. Mereka hanya akan menerima penderitaan yang abadi. Mereka akan masuk dalam penghukuman, masuk dalam pembantaian, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhanlah, ya, kita diselamatkan. Jadi ini pekerjaan Tuhan. Ingat, pekerjaan Tuhan, karya tangannya. Dikatakan Dia sendiri yang melakukannya. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib bagi kita secara khusus. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu, kita dipilihnya, kita diselamatkannya. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini masalah besar, masalah utama dalam hidup ini, ya, tentang keselamatan. Ini bukan hal yang remeh, ini bukan kaleng-kaleng, ya, ini bukan main-mainan. Keselamatan sangat penting. Ya, kenapa orang kalau membutuhkan makan minum begitu bergumul luar biasa, kebutuhan-kebutuhan yang lain begitu berjuang luar biasa, tetapi tentang keselamatan adakah dipikirkan hal itu? Padahal itu jauh lebih utama. Ya, ada banyak orang tidak memikirkan keselamatan, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang kekudusan. Ya, mereka lakukan segala cara untuk kepuasan secara manusia, kedagingan. Dan ingat, itu semua hanya akan membawa manusia itu kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, datang kepada yang kudus itu, ya, Dia Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita datang kepada Dia, berserah kepada Dia, maka kita akan diselamatkan. Keselamatan ini sangat penting. Dan yang kedua, bukan tidak penting kebutuhan-kebutuhan kita masa kini. Itu penting, dan Tuhan pun akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Ya, burung di udara Dia pelihara. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Bunga-bunga bakung, bunga-bunga dipelihara, diberi yang indah. Jangan takut, jangan gelisah. Orang-orang yang gak percaya pun Tuhan tahu kalau mereka membutuhkan makan, minum, dan segalanya. Bukankah Allah kita, Bapa yang baik itu, akan memberi yang terbaik bagi kita?
Untuk itu kita bermazmur, kita bersorak-sorai bersyukur. Mengapa? Karena keselamatan daripada Tuhan telah kita terima. Amin. Keselamatan dari Tuhan menjadi milik kita karena kita percaya kepada Dia. Yang kedua, dalam perjalanan hidup ini jangan takut, jangan khawatir, tetaplah bersorak-sorai, tetaplah bergembira. Mengapa? Karena Tuhan pun menyertai kita, memelihara kita dalam perjalanan hidup kita masa kini. Tidak hanya berbicara masa yang akan datang, tapi masa kini pun Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, makan, minum kita, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, berkat-berkat, bahkan berkat yang berkelimpahan pun akan Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika dalam perjalanan hidup ini ada masalah, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, jangan khawatir, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Immanuel. Jadi berdoa, serahkan diri kepada Tuhan. Bukankah Yesus yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita masuk dalam doa, serahkan beban pergumulan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita naikkan pujian.